れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Bagaimana menurut kalian chapter 253 kemarin? Kami yakin banyak sekali yang senang dan juga bahagia, karena pada akhirnya di garis waktu lain, semua anggota Toman akhirnya dibuat mati terbunuh secara tragis. Namun tidak sedikit pula yang pada akhirnya merasa kecewa, karena di dalam satu chapter tersebut banyak sekali hal buruk yang terjadi sekaligus. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari beberapa detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari chapter terbaru kemarin. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dengan breakdown yang pertama. Entah kalian sadar atau tidak, pada pertempuran terakhir kali ini banyak sekali momen pertarungan epik yang di-skip atau dilewati begitu saja oleh Ken Wakui Sensei. Puncak kemunduran ini terjadi pada chapter 253 kemarin, di mana hampir semua isi chapter itu, kita sama sekali tidak diperlihatkan adegan pertarungan panjang dari para karakternya. Contohnya adalah duel antara Hanma melawan Mitsuya. Di momen itu sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana jalannya pertarungan mereka berdua. Entah kenapa tiba-tiba saja kita langsung diperlihatkan sebuah panel yang menunjukkan bahwa Mitsuya sudah kalah dan terkapar di tanah. Begitu pula dengan pertarungan antara Inui dan Kokonoi melawan Wakase dan juga Benkei. Lagi-lagi di momen ini tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya yang diperlihatkan hanyalah pukulan dari Benkei saja yang mampu membuat Inui langsung tumbang. Lebih parahnya lagi momen pertarungan penting antara Wakase dan juga Koko. Pada panel ini bahkan kita sama sekali tidak diperlihatkan bagaimana proses kekalahan dari Kokonoi. Satu-satunya informasi yang ada di manganya hanyalah sebuah pergerakan singkat dari Wakase yang tiba-tiba datang menghampiri Koko dan langsung menepuk pundaknya. Sama halnya dengan duel antara Mikey melawan Peian, Angry dan juga Smiley. Padahal pertarungan ini adalah pertarungan terakhir mereka sebelum manga ini tamat. Namun nyatanya kita harus rela melewati semua itu tanpa ada satupun momen pertarungan yang berkesan. Seperti momen pertarungan antara Taiju melawan Takemichi, ataupun pertarungan antara Izana melawan Sano Manjiro. Pembahasan pertama ini lebih cocok jika kita sebut sebagai sebuah kritik ataupun keluhan. Karena sebagai reviewer, kami tetap harus berada di posisi netral. Ketika bagus, maka kita bilang bagus. Namun ketika ada hal yang kurang pas, maka tetap harus kita suarakan juga. Namun terlepas semua hal di atas, Oji-san masih sangat takjub sekali dengan gaya penulisan cerita dari Ken Wakui, yang bahkan bisa dibilang berada di luar zona nyaman. Di tengah gempuran anime atau manga baru bertema isekai, yang banyak menjual sensualitas perempuan dan juga fanservice yang bertebaran di mana-mana, nyatanya Ken Wakui masih mampu bertahan memuncaki klasmen tertinggi ketiga dengan total terjual hampir 25 juta salinan buku fisiknya. Angka ini bahkan jauh sekali di atas manga One Piece dan juga Shingeki no Kyojin. Padahal cerita Tokyo Revengers ini sangatlah gelap dan banyak sekali karakter yang mati terbunuh secara tragis. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua. Jika kita perhatikan baik-baik, di antara semua anggota eksekutif Toman generasi kedua yang mati, ternyata masih ada beberapa karakter yang terlihat selamat dari kematian, serta tidak ikut tertabrak oleh kereta yang dikendalikan oleh Harucho Sanzu atau temannya yang lain. Mereka adalah Pachin, Peian, Kokonoi, Akun, dan juga Kawaragi Senju. Namun sebenarnya hal ini masih menjadi sebuah perdebatan, karena di panel selanjutnya Harucho sendirilah yang berkata dengan tegas bahwa dirinya memutuskan untuk membunuh semua orang sekaligus. Nah, jika kita menjadikan ucapan dari Harucho Sanzu tersebut sebagai dasar, maka bisa dipastikan bahwa memang benar adanya bahwa semua orang anggota Toman ikut mati terbunuh juga. Namun sekali lagi hal itu menjadi sebuah kontradiksi dan juga perdebatan. Bagi kalian yang percaya bahwa semua member Toman kecuali Takemichi mati terbunuh, hal itu bukanlah kesalahan. Sebaliknya, bagi kalian yang percaya bahwa Senju berhasil selamat, itu pun juga bukan sebuah kesalahan. Namun jika memang ternyata Sanzu tidak tega membunuh adiknya sendiri, tentu saja hal itu akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi Takemichi. Karena mau bagaimanapun saat ini hanya Senju dan juga Takeomi sajalah orang yang mampu menghentikan dan juga menyadarkan salah satu anggota keluarganya yang tersesat. Oh iya, selain semua hal itu, terdapat sebuah detail kecil lagi yang sangat menarik sekali untuk dibahas, yaitu apakah Angry mampu bertahan dari serangan brutal Mikey dan kembali membangkitkan kekuatan Crying Blue Ogre-nya dalam potensi penuh.
Ingat kan dalam video sebelumnya, Oji-san selalu mengucapkan dialog Mikey seperti ini. Semua sudah berakhir bagimu, Angry. Oleh karena itu, aku akan titik. Menariknya, bahkan sampai chapter 253 selesai, kita sama sekali tidak diperlihatkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Angry. Entah pada akhirnya Mikey langsung mengajar dan membunuhnya, atau malah Angry yang mampu bangkit satu kali lagi dan melanjutkan pertarungannya melawan Mikey pada chapter 254 minggu depan. Ya, meskipun menurut kami kemungkinan tersebut sangat kecil sekali terjadi, namun tidak ada salahnya jika kita berharap. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang ketiga. Di antara semua kejadian buruk yang terjadi dalam satu chapter sekaligus, ternyata masih terdapat satu buah harapan besar yang muncul pada akhir chapter 253, yaitu kebangkitan kembali dari Hanagaki Takemichi. Meskipun sudah digebur habis-habisan oleh Kakucho dengan sekuat tenaga, ditambah terkena mental akibat vision atau penglihatan mengenai kematian semua teman-temannya, namun nampaknya kali ini semua di atas tidak mampu membuat Takemichi terluka, serta tidak mampu menghancurkan tekad dan juga semangat juangnya. Semua hal ini tentu saja sangat kontras sekali dengan Takemichi yang dulu. Jika sebelumnya Takemichi hanya bisa diam pasrah dan juga menangis, saat ini Takemichi justru dengan penuh keberanian dan juga rasa percaya diri yang tinggi masih mampu berdiri, serta bersiap untuk kembali melanjutkan pertarungannya sekali lagi. Padahal jelas sekali di momen ini dirinya sudah sadar bahwa semua teman-temannya sudah berhasil ditumbangkan atau dikalahkan. Sedangkan dari geng Katomaji masih tersisa 4 orang jenderal dan 1 orang presiden, yaitu Mikey, Sanzu, Hanma, Wakasa dan juga Benkei. Belum lagi jika kita hitung puluhan atau bahkan ratusan anggota geng Katomaji yang tersisa. Dengan begini tentu saja keadaan sudah berbalik secara total. Dari yang awalnya Toman mampu unggul dan menang, malah menjadi terpojok dan menyisakan 1 orang petarung saja. Semua hal tersebut tentu saja membuat kami menjadi semakin penasaran. Apakah momen pertarungan Toman melawan geng Tenjiku akan kembali terulang? Di mana pada saat itu, Mikey seorang diri berani menantang bertarung 200 orang sekaligus. Apakah kali ini Takemichi juga akan berada di posisi yang sama dengan Mikey? Di mana Takemichi seorang diri harus bertahan melawan 200 anggota geng Katomaji termasuk para anggota eksekutifnya. Jelas sekali kondisi buruk ini semakin membuka peluang besar bagi Ken Wakui untuk dapat kembali memunculkan karakter lain yang harusnya akan datang membantu Takemichi. Kami yakin dalam waktu 2-3 minggu lagi pasti akan kembali terjadi pertarungan 3 arah, tepat ketika ada karakter baru yang datang. Entah itu Kazutora, Taiju, ataupun Akashi Takeyomi. Menarik banget ya. Tentu saja untuk lebih jelasnya kita tetap masih harus menunggu sampai semua informasi tersebut dimunculkan secara langsung di dalam manganya. Yang jelas Takemichi tidaklah sebodoh dan tidak seberguna yang kita kira selama ini. Tanpa campur tangan Takemichi, semua anggota dari geng Toman pun pada dasarnya memang sudah mati secara permanen di masa depan pada garis waktu originalnya. Jadi entah kali ini dia akan berhasil ataupun kembali gagal, yang jelas semua usaha dan perjuangan Takemichi kali ini tidaklah sepenuhnya sia-sia. Selama Takemichi masih sanggup berdiri, maka geng Toman tidak akan pernah kalah. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.